Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabira basira. Tabarakallazi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Jikalau kita berbicara masalah pemuda, sudah terukir secara indah dalam catatan sejarah bahwasanya kemerdekaan Indonesia tidak luput dari para pemikiran darah para pemuda. Pemuda dahulu memiliki semangat jiwa yang tinggi, mempunyai jiwa yang gagah dan berani, rela mengorbankan hartanya, jiwa, raga, bahkan sampai dengan nyawa demi menjaga kedaulatan tanah Indonesia. Namun sayang hadirin, kondisi pemuda zaman sekarang sudah berada di taraf yang sangat mengkhawatirkan, di mana kebenaran sudah mulai dihapuskan, keadilan sudah mulai diabaikan, dan kejujuran sudah mulai disampingkan. Akibat daripada itu, timbul keburukan, kejahatan, kemaksiatan, bahkan sampai mengundang kebinasaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat budaya barat mulai menjamur di tanah ibu pertiwi, meracuni pikiran generasi muda saat ini, sehingga kaum-kaum tua suka berjudi. Pemuda kita sudah terlena oleh gaple dan remi. Pemudi kita sudah suka memakai pakaian seksi, rok di atas lutut kaki, bajunya you can see, dilirik banyak lelaki, dibawa ke tempat sepi, hingga membuat malu keluarga sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah kita rela menyerahkan masa depan bangsa ini kepada sosok-sosok pemuda seperti itu? Oleh karena itu, mulai saat ini kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi dan kompakkan aksi untuk mewujudkan generasi pemuda yang berakhlakul karimah, berkualitas, dan siap menjadi generasi penerus. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan yang ditanamkan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus. Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah mengatakan, mudhof bisa menggantikan mudhof ilaih. Maksudnya, para remaja dan pemuda dituntut harus mampu menggantikan peran orang tua. Lalu, bagaimanakah kontekstualisasi ayat tersebut dalam menciptakan generasi pemuda yang berakhlakul karimah dan berkualitas? Imam Muhammad Asy-Syafi'i dalam Diwan Imam Asy-Syafi'i halaman 33 dan 34, beliau menasihati para pemuda yang dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ada 6 cara yang dapat kita jadikan pembiasaan dan pembelajaran. Di antaranya yang pertama hadirin, hendaknya kita para pemuda senantiasa menyampaikan kebenaran. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW.
Kulil haqqo walau kana nuro. Katakanlah yang benar walaupun itu sakit. Kemudian yang kedua, hendaknya kita para pemuda senantiasa mengutamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cinta kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemuda jangan hanya pandai dalam perkara asmara, jangan hanya lihai dalam buaya cinta, tetapi haruslah berpegang teguh dan mempelajari perkara agama. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita para pemuda saling melindungi satu sama lain dan saling mengingatkan dalam hal ketaatan. Kemudian yang keempat, hendaknya kita para pemuda menjauhi segala macam bentuk perbuatan, kelakuan, kebiasaan yang merujuk kepada sifat dan sikap kemunafikan. Kemudian yang kelima, hendaknya kita para pemuda membiasakan hati dan diri kita untuk rela berkorban baik harta, baik tahta, bahkan sampai dengan nyawa demi membela bangsa, terlebih khusus membela agama. Hadirin rahimakumullah. Dengan kelima cara tadi, hendaknya kita sempurnakan dengan cara yang terakhir, yakni membiasakan hati dan diri kita untuk terpaut kepada masjid dan terpaut kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ingatkah kita dengan sabda Nabi Muhammad SAW? Kelak akan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa hadirin? Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang senantiasa dalam ketaatan. Hadirin yang berbahagia, itulah pemuda. Dengan keenam cara yang saya paparkan tadi, Islam dapat menyingkirkan berbagai macam bentuk kezoliman. Islam dapat menyingkirkan berbagai macam bentuk kemaksiatan sehingga kita para pemuda dapat meminimalisir terjadinya bentuk kerusakan. Dan tidak menutup kemungkinan jikalau kita berikan perhatian, bimbingan, serta kesempatan untuk berkiprah kepada para pemuda, maka bangsa kita, daerah kita, masjid kita akan bangkit dan dapat mewujudkan generasi Islami yang berakhlakul karimah dan berkualitas di tanah NKRI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.